Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah sembari menunggu waktu isya kita akan mengisinya dengan pembahasan tentang sejarah manusia terbaik, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa menjadi tambahan ilmu dan mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu sekalian, kumaha darama? Alhamdulillah. Insyaallah tema yang akan disampaikan ini adalah tentang duri di jalan dakwah. Bagaimana sikap-sikap penolakan dan juga sikap-sikap perbuatan-perbuatan intimidatif, ya, penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap para sahabatnya ini dilancarkan. Itu yang akan kita bahas. Dari para hadirin ikhwati iman dan rahmatullah, setelah orang-orang Quraisy memperhatikan bahwa ternyata yang merespon menyambut Islam ini lumayan cukup besar animonya, bahkan bisa dikatakan orang-orang Quraisy ini kecolongan ketika ternyata begitu rapihnya dakwah Rasulullah ketika dakwah Syria. Jadi orang-orang Quraisy ini gak ngeh, ternyata banyak sekali orang-orang Quraisy dari kalangan mereka yang sudah menjadi pengikut Nabi. Dari mulai Abu Bakar, Utsman, Thalhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Salamah, sangat banyak begitu. Dan semakin hari semakin bertambah, ya, yang menganut ajaran Islam ini. Ya, bahkan termasuk dari kalangan, ya mohon maaf, dari kalangan para du'afa, dari kalangan hamba sahaya, banyak juga yang memeluk Islam. Maka ada satu kekhawatirannya itu, kalau gerakan Islam ini dibiarkan, nanti akan menjadi dominasi. Ya, nanti akan mendominasi keyakinan orang-orang Quraisy. Kan ini bertentangan, ya, akidah umat Islam bertentangan dengan akidah orang-orang jahiliyah saat itu yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Ya, diantaranya kalau mereka itu kan penyembah musyrik, ya. Jadi mereka beribadah itu tidak hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah iya, tapi tidak hanya kepada Allah, termasuk kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza, dan seterusnya. Maka mereka melakukan upaya-upaya, ya, usaha-usaha bagaimana caranya agar bisa menghentikan dakwah Islam ini. Dan memang ini menjadi sunatullah sampai kapanpun, pasti, ya, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu ingin memadamkan cahaya Allah, menghentikan pergerakan penyebaran ajaran Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Maka di antara, ya, usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul ini adalah pertama, pembunuhan karakter Nabi. Ya, pembunuhan karakter. Jadi nanti karakter Nabi ini dibunuh begitu. Dan memang upaya-upaya semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir kekinian, ya. Jadi kadangkala para pejuang, para pahlawan itu disematkan, ya, sematan-sematan yang tidak pantas. Ya. Contoh, dulu ada beberapa para pejuang, ya, seperti ada Pangeran Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol, kemudian Teguh Umar. Nah, mereka ini, para pejuang, para pahlawan ini justru disebutkan oleh, ya, mereka, pihak Belanda itu sebagai pemberontak, ya, pengacau. Kan ini juga pembunuhan karakter. Nah, nanti bagaimana karakter Nabi ini dibunuh nanti kita akan bahas. Kemudian juga yang mereka lakukan itu adalah melakukan beberapa penyiksaan terhadap para sahabat. Nanti kita akan sebutkan siapa saja yang mengalami, ya, penyiksaan-penyiksaan bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ya. Nanti ada wanita pertama yang syahidah dalam Islam. Kemudian
Selain mereka melakukan upaya penyiksaan, mereka pun melakukan lobby-lobby, ya, diplomasi dengan Abu Thalib. Jadi mereka menekan Abu Thalib agar Abu Thalib menekan, ya, keponakannya agar berhenti dari dakwahnya. Kemudian nanti mereka melakukan penyiksaan secara langsung terhadap Nabi. Jadi bukan hanya para sahabat, nanti Nabi pun disiksa secara langsung. Kemudian juga pada akhirnya, ketika semua upaya itu, ya, dirasa gagal, maka mereka melakukan dengan cara pendekatan persuasif. Jadi ketika menyiksa para sahabat tidak ada gunanya, menyiksa Nabi juga apalagi tidak ada gunanya, maka mereka nanti akan menawarkan, mengiming-imingi, ya, Nabi dengan beberapa hal, dengan catatan kalau Nabi menerima, ya, tawaran itu, Nabi harus berhenti dari dakwahnya. Tapi Nabi tidak bergeming, dan Nabi tidak pernah tertarik dengan iming-iming mereka. Nah, dari pembahasan ini insya Allah kita akan belajar, ya, bagaimana para sahabat Nabi bertahan, ya, mempertahankan keimanan mereka. Saat duri itu mulai ditebak, ya. Ini tentang pembunuhan karakter. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, terutama ketika musim haji tiba. Karena kan yang namanya Mekah ini juga didatangi, ya, oleh para jamaah haji. Pertanyaannya, itu syariat haji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum dalam Islam sendiri ada syariat haji, itu syariat hajinya atas dasar syariat Nabi siapa? Maka jawabannya itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, memang sudah menjadi rutinitas dari dulu juga bahwa setiap bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, area Mekah itu dan sekitarnya pasti ramai dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, pada momentum ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, mereka para jamaah yang datang dari pelosok-pelosok daerah ini kenallah dengan Nabi Muhammad. Takutnya didakwahi oleh Nabi Muhammad, kemudian menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, kemudian mereka menyebarkan Islam di pelosok-pelosok daerah, kan begitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya bagaimana caranya agar ada settingan, ya, settingan media gitu kalau hari ini mah, agar orang itu tidak tertarik dengan Muhammad, dengan apa yang dibicarakannya, bahkan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Pokoknya jangan sampai ada orang yang berkomunikasi dengan Muhammad, kan begitu. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Maka ada seorang tokoh Quraisy namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Al-Walid bin Al-Mughirah ini sebetulnya masih familiar, ya, karena Al-Walid bin Al-Mughirah itu tokoh Quraisy yang nanti memiliki putra, ya. Tapi putranya masuk Islam. Namanya adalah Khalid bin Walid. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah itu adalah ayah dari Khalid bin Walid, ya. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia yang melakukan diskusi dengan orang-orang Quraisy, ya, agar menyeting tuduhan yang pas kira-kira apa, ya. Ya, jadi nanti ada 4 tuduhan. Pertama, ada usulan dari orang-orang Quraisy. Bagaimana kalau kita sebut saja, sepakat jadi semuanya sepakat. Orang-orang akan bilang Muhammad itu dukun. Itu tuduhan yang pertama. Ya. Pokoknya kalau hari ini settingan media, ya mungkin, ya. Kan di kita itu ada yang tuduhan ke beberapa kelompok, ya, yang militan itu disebut terorisme gitu. Kan begitu, ya. Kemudian tuduhan-tuduhan yang begitulah. Karena memang settingan media itu sudah ada dari semenjak Nabi. Nah, jadi ada usulan bagaimana agar orang menjauhi Nabi Muhammad, kita bilang saja bahwa Muhammad ini adalah dukun, jangan dekati dia. Kata Al-Walid, tuduhan bahwa Muhammad sebagai dukun itu nggak pas. Kenapa? Karena yang kita kenal Muhammad itu tidak memiliki jambi-jambi, ya, dan tidak pernah cek khodam di TikTok begitu. Kan biasanya dukun itu punya jambi-jambi gitu, ya, punya ritual-ritual sesajen gitu, ya, punya rajah-rajah begitu, pakai batu ali, naulah gitunya. Tapi kan Muhammad tidak pernah, ya. Jadi tidak pernah terkenal dengan punya jambi-jambi atau raja-raja. Gak pas kata Al-Walid. Jadi kalaupun mau nuduh yang logis gitu kata Al-Walid itu. Jadi betul-betul disetting. Ya. Jadi Nabi itu mau disebutkan dukun atau apa itu disetting betul. Ya. Jadi tuduhan itu harus bisa diterima oleh akal sehat kata mereka begitu. Jadi lamun rek nuduh bener gitu. Jangan asal tuduh. Usulan yang kedua, bagaimana kalau kita sebutkan bahwa Muhammad itu orang gila? Jangan dekati dia itu gila gitu. Kata Al-Walid menimpali, kalau kita sebutkan Muhammad gila juga, orang akan percaya. Orang gila itu biasanya gak garapakan gitu. Ujung-ujung garapak gitu, sakalor gitunya. Kemudian orang gila biasanya pakaian compang-camping, aurat kemana-mana. Ya, badan tidak terurus, rambut
gimbal gitunya, kotor, berdebu dan semacamnya. Kemudian tidur di mana wae. Tapi kan Muhammad bersih. Muhammad itu bersih, bicara nyambung gitunya. Bahkan pakaiannya juga rapi, wangi, ya. Makanya jadi kalau dituduh dengan seorang yang gila gitu, orang nggak akan percaya. Makanya kata Al-Walid, nggak pas. Bagaimana kalau kita sebutkan dia itu penyair? Hati-hati saja. Ya, penyair. Kemudian kata Al-Walid, sama ini pun nggak pas karena kita tidak pernah mendengar Muhammad itu melantunkan syair-syair. Nggak, karena Nabi memang bukan penyair. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi bukan penyair, agar Al-Quran itu tidak disangka buatannya. Coba kalau Nabi itu penyair, nanti banyak orang yang menyangka, itu mah bukan dari Tuhannya Muhammad, itu mah karangannya sendiri kan gitu. Nabi itu bukan penyair, maka kata Al-Walid ini pun nggak pas. Nah, ada usul yang terakhir, bagaimana kalau kita sebutkan Muhammad itu penyihir? Nah, ya tadi sebenarnya henteu da Muhammad tidak teka tingali penyihir kan. Kembalilah eta nu rada deket gitu. Hati-hati jangan dekati orang itu, nanti kamu diteluh ya, ditenung begitu. Nanti gara-gara kamu dekat Muhammad bisa jadi anakmu tiba-tiba sakit meninggal gitu. Nah kata Al-Walid, sebenarnya 4 tuduhan ini nggak pas, tapi paling deket iya lah cina gitu. Akhirnya disetting. Jadi dikabarkan kepada orang-orang, mobil khusus jamaah yang baru datang, jangan dekati orang itu, jangan gitu, diharewosan. Jadi tidak boleh ada satupun yang mau ngobrol dengan Nabi Muhammad. Itu settingan media seperti itu. Ya. Dan ini juga lumayan, pembunuhan karakter ini kan lumayan ya. Ya, begitulah jahatnya media gitu kan. Ya, media mah kan kadang-kala gitu, apalagi ada orang yang main playing victim gitu ya. Dia yang zalim tapi dia seolah-olah jadi korban gitu. Kan bisa jadi terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sama juga, hari ini juga media itu juga bermain. Ya, ada yang mempermainkannya, bisa orang yang punya duit, bisa juga penguasa kan begitu. Jadi kepada kelompok tertentu, ada juga yang militan tadi juga disebutnya terorisme, pengacau, gerombolan. Ya. Dulu kan para pejuang kita yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia juga yang benar-benar ya daulah Islam yang kan disebutnya gerombolan kan gitu. Padahal kan cita-cita mereka juga luhur ya, luar biasa. Nah, makanya tentang Al-Walid ini, maka Al-Quran mengabadikan. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar. Ternyata dia Al-Walid bin Al-Mughirah, keseharian itu berpikir dan berpikir. Merenung, memikirkan bagaimana caranya memadamkan cahaya Allah. Jadi jangan salah bahwa ternyata di bagian orang-orang kafir ini, mereka ada yang punten, selalu ya meluangkan waktu 24 jam per hari, 7 hari per minggu untuk apa? Berusaha memikirkan bagaimana caranya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang mikirnya ada ya. Jadi orang-orang behind ya, the scene begitu, orang-orang di balik layar gitu. Berpikir, kemudian yang nyokong dananya juga ada. Ya. Jangan salah. Ya, pergerakan-pergerakan yang memadamkan cahaya Allah ini itu dananya juga besar ya. Jangan salah. Dulu ketika kami kajian kristologi, ada seorang ustaz yang beliau asalnya mualaf ya, namanya Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Nah, beliau ini dulunya misionaris. Jadi kalau kita tahun 2006, 2007 atau di bawah itu sedikit, pernah satu desa di Cianjur ada yang dikristenkan ya, termasuk kepala desanya juga masuk Kristen. Nah, kata beliau, itu hasil upaya saya dengan kawan-kawan. Jadi beliau masih Kristen waktu itu, misionaris. Ini berkaitan dengan dana yang diterima saja. Kata beliau, ketika saya masih menjadi misionaris, saya mendapatkan bulanan dari Inggris 20 juta. Beliau saja tadi. Ya. Cuman Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Nama aslinya itu Ustaz Bernard ya. Kemudian setelah masuk Islam diganti namanya menjadi Ustaz Muhammad Abdul Jabbar. Dan beliau setelah masuk Islam sedang berupaya untuk mengislamkan kembali orang-orang yang pernah beliau kristenkan. Cuman beliau memberikan bocoran, saya waktu itu mendapatkan dana dari Inggris 20 juta per bulan. Padahal beliau mahasiswa alumni sama mater dengan saya. Jadi pas menjadi misionaris itu, beliau juga kuliah di Fakultas Islam di Lipia Jakarta. Jadi dapat gajinya itu dari kampus dapat, dari Inggris dapat. Jadi pakai jubah, pakai peci, tapi di dalamnya salib. Dan itu memang ditugaskan oleh mereka. Jadi budgetnya tidak terkira juga mereka itu. Bahkan hasil upaya ya salah satu orang yang paling memiliki pengalaman tentang dakwah di Nusantara itu adalah Syekh Khuri yang mendirikan Ma'had Al Imarat yang kami ngajar di sana, mungkin mahasiswa juga.
Beliau mengatakan bahwa di daerah-daerah pelosok yang tidak bisa ditembus, diakses kecuali harus pakai speedboat ya namanya, yang perahu cepat itu. Karena kalau pakai perahu biasa tidak mungkin sampai. Karena ada dari pulau ke pulau itu, dari pulau baru sampai ke pulau yang lainnya 4 jam harus ditempuh. Itu pun dengan speedboat. Ternyata ketika para dai ini datang ke pelosok tersebut, pulau yang sangat jauh begitu. Ternyata mereka sudah datang. Mereka sudah hadir di sana itu. Para misionaris ini bawa Indomie, bawa minyak, dan mereka tidak pakai speedboat, pakai helikopter. Gitu. Jadi kalau kita hanya pakai speedboat, ya namanya adalah Safinatus Salam, mereka sudah pakai helikopter. Karena yang mikirnya ada, budgetnya juga ada, yang dukung juga ada. Ya seperti genosida yang terjadi di Palestina kan. Kalau nggak ada yang dukung, nggak mungkin Israel bisa ya memiliki senjata begitu banyak dengan dana yang luar biasa per hari kan 1 triliun lebih ya. Dana yang harus dikeluarkan oleh Israel itu. Ya pendukungnya mau jauh model si Trump gitu ya. Trump sekarang jadi seolah-olah jadi pahlawan gitu kan. Sayalah yang menghadirkan kedamaian. Pohoen, manehna yang membatalkan veto perdamaian beberapa kali, 10 kali lebih dibatalkan oleh Amerika kan. Dan dialah yang mengedrop senjata-senjata sebelumnya. Nah benar, mereka itu ada. Jadi orang-orang yang seperti Walid bin Al-Mughirah sampai hari kiamat akan tetap ada. Jadi mereka itu meluangkan waktu 24 jam bagaimana agar Islam ini mati ya, padam. Orang ayat tuh yang meluangkan waktu 24 jam per hari yang memikirkan bagaimana Islam ini bisa tegak. Ya, justru Allah itu kayak menyindir dalam ayat ini. Innahu fakkara wa qaddar. Tuh lihat Walid. Tapi bukan Walidina filmnya. Al-Walid bin Al-Mughirah itu dia meluangkan waktu 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 30 hari per bulan hanya untuk memikirkan bagaimana Islam itu bisa padam. Kemudian dia sama mendorong teman-temannya untuk ya berdonasi. Peperangan donasinya itu bisa sampai 50.000 dinar lebih. Budget yang disediakan sekitar lebih daripada ya 350 M-an lebih gitu. Nah, ini juga harus menjadi catatan ya. Harusnya di kita juga ada orang-orang yang berpikir ya bagaimana caranya agar Islam ini bisa terus berkembang ya selain juga bertahan. Nah, kemudian setelah settingan media ini gagal. Karena pada faktanya orang nggak percaya dengan apa yang dituduhkan oleh mereka itu. Nabi biasa ngobrol. Nabi biasa berdakwah kepada para jamaah haji, ya. Kemudian mereka melakukan penyiksaan terhadap para sahabat. Nah, ada beberapa kesepakatan mereka orang-orang Quraisy. Kesepakatan pertama, ya ini hasil diskusi mereka. Setiap pemimpin kabilah itu wajib menyiksa siapapun di antara anggota kabilahnya yang masuk Islam. Jadi kalau ada pemimpin kabilah ternyata ada anggota ya kabilahnya yang masuk Islam, maka pemimpinnya lah yang wajib menyiksa anggotanya. Kan mereka itu hidup berkabilah-kabilah ya. Kemudian setiap kabilah nanti akan dipimpin oleh kepala suku. Nah, kalau misalkan ada di antara masyarakat kabilah itu yang masuk Islam, maka yang wajib menyiksanya itu adalah kepala sukunya. Makanya nanti, kenapa Sumayyah, kemudian Yasir ya dan putranya Ammar bin Yasir disiksa oleh Abu Jahal? Karena mereka dari suku Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal kenapa begitu ya ingin ya memurtadkan kembali Sumayyah bersama suami dan anaknya karena wirang begitu. Masa saya yang paling membenci Islam tidak mampu memurtadkan anggota kabilah saya kan begitu. Sampai dibunuh Sumayyah itu. Ya. Kemudian juga yang kedua, kalau ternyata ada seorang majikan memiliki budak dan budaknya ternyata masuk Islam, maka majikannya lah yang berkewajiban untuk memurtadkannya kembali. Ya. Ini yang terjadi adalah Bilal. Bilal itu kan dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal masuk Islam, maka Umayyah bertanggung jawab untuk memurtadkan Bilal kembali. Disiksa dulu ya. Jadi ada 2 kesepakatan. Pokoknya kalau ada di antara anggota kabilah, masyarakat suatu kabilah ternyata masuk Islam, maka kepala kabilahnya yang wajib untuk memurtadkan. Atau kalau ada hamba sahaya yang masuk Islam, maka majikannya lah yang wajib untuk memurtadkan kembali. Nah, di antara mereka yang pernah disiksa, pertama adalah Utsman bin Affan. Utsman pernah dikeroyok, ya. Utsman pernah dikeroyok. Pernah disiksa bersama Abu Bakar, disiksanya juga ya. Makanya Utsman dengan Abu Bakar itu disebut dengan Al-Qarinain, 2 teman, 2 besti yang pernah disiksa oleh orang-orang Quraisy. Ya. Mus'ab bin Umair, Mus'ab beliau diusir dari keluarganya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, kemudian diketahui oleh ibunya, maka ibunya tidak ridho, apa yang terjadi? Mus'ab itu dipasung. Jadi di pasung itu ada balok papan besar ya. Gelondongan begitu. Kemudian nanti akan dilubangi ya, seukuran kaki, betis ya.
Kemudian nanti dibelah si kayu tersebut, dibagi dua. Kemudian nanti kaki yang akan dipasung tersebut itu dimasukkan ke lubang tersebut. Kemudian dikunci. Makanya dengan batang kayu yang besar itu tidak mungkin bisa kemana-mana. Diam saja, duduk saja. Selain juga diborgol, ya. Kalau Mus'ab bin Umair itu sempat dipasung, kemudian pada akhirnya beliau diusir. Kemudian Suhaib bin Sinan, Suhaib pernah disiksa juga. Bahkan Suhaib mengalami perampasan hartanya. Jadi semua hartanya Suhaib itu ketika mau hijrah itu dirampas, disita oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Bilal bin Rabah, ini yang paling masyhur mungkin. Karena Bilal itu disiksa oleh majikannya sendiri. Bahkan Bilal itu dijemur, ya, sambil dilucuti, ya, dilepaskan baju-bajunya. Kemudian dijemur di bawah terik matahari. Bahkan selain dijemur, nanti Bilal itu akan diterlentangkan. Kemudian mereka membakar batu. Bukan batu yang kepanasan, ya, tersorot sinar matahari kemudian disimpan di badannya Bilal, bukan, tapi batu yang betul dipanaskan terlebih dahulu. Nggak dulu kena batu. Kemudian setelah batu itu panas, kemudian ditindihkan ke badannya, ke punggungnya Bilal bin Rabah. Dan dalam riwayat saking detailnya, ketika batu itu nempel ke punggungnya Bilal, maka suara ngajorojosna eta batu teh terdengar. Begitu. Kan itu sudah pasti, selain panas, ya, itu sudah pasti terkelupas kulit-kulit itu. Dan ketika batu itu nempel, apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, begitu. Jadi hebatnya para sahabat ketika mereka menjaga keimanan mereka, semakin disiksa itu, maka keimanan itu semakin menghunjam. Jadi salah sebetulnya kalau mereka orang-orang kafir, ya, menginginkan umat Islam ini murtad dengan cara disiksa. Justru dengan disiksa itu iman mereka semakin kuat, gitu. Nah, ini harus jadi pelajaran. Bagaimana teguhnya iman para sahabat. Ya, ini ujian atas iman. Jadi para sahabat ketika disiksa, ya, kemudian mereka diminta untuk menukarkan akidah mereka, keyakinan mereka, enggak, ya, ahadun ahad, meskipun taruhannya nyawa. Ya, kemudian kalau berbicara iman hari ini, kumaha zaman ayeuna, akidah ditukurkan jeung Indomie jeung minyak kan gitunya. Ya. Mimiti mah cina dibere minyak, cina gitu 2 liter ewang, ya. Minggu depannya bere beras cina 5 liter gitu. 5 kilo gitu. Kan bere Indomie 1 ewang kan gitunya. Kemudian diajak acara ngilu gitu kan. Padahal tidak seperti para sahabat. Para sahabat itu meskipun mereka memiliki nyawa 1000 pun, ini seperti apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu pernah masuk Islam, kemudian ibunya itu mogok makan agar saat itu keluar dari Islam. Kemudian saat itu mencoba untuk bujuk ibunya, Bu, daripada ibu lapar, sudah 3 hari ibu gak makan, makan saja. Gak, Saat. Pokoknya sebelum kamu kembali kepada agama nenek moyangmu, ibu tidak akan makan. Bu, makan. Saya tidak akan keluar dari Islam, Bu. Mual Saat. Sampai pada akhirnya, Bu, tolong ibu dengarkan. Meskipun saya memiliki 1000 nyawa, kemudian Allah cabut nyawa saya satu persatu. Kemudian ibu minta agar saya murtad. Meskipun 1000 nyawa itu habis, saya tidak akan keluar dari Islam. Begitu kan? Para sahabat hebatnya gitu. Meskipun nyawanya 1000, kemudian ada orang yang mau menghabisinya 1000 kali, ya, dengan cara dicabut nyawanya 1000 kali juga, kata Saat, saya tidak akan keluar dari Islam. Sampai yang akhirnya yang menyerah itu bukan Saat tapi ibunya. Dan kukurubukan gitu ya. Serius kamu tidak akan keluar dari Islam? Iya, Bu, sampai kapanpun. Atau mana cina tuangan tadi. Akhirnya si ibunya minta makanan kan, ada lapar cina. Aduh, kalian pesenin GoFood kali-kali cina ke emak gitu kan. Nah, yang pada akhirnya, nah, contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali, ya. Termasuk nanti keluarga Sumayyah, ada Ammar bin Yasir, kemudian juga ada Sumayyah, ada juga Yasirnya. Terkait Sumayyah ini, punten, Sumayyah itu dituduh oleh Abu Jahal bahwa ini fitnah, ya. Fitnah, ini bukan sebenarnya, ini fitnah. Jadi Sumayyah ini dituduh oleh Abu Jahal bahwa dia main mata dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini fitnah itu sebetulnya ini diarahkan kepada suaminya yang bernama Yasir. Kan Ammar itu putranya Yasir. Kemudian Yasir ini kan suaminya Sumayyah. Nah, kemudian Abu Jahal itu memfitnah Sumayyah bahwa Sumayyah ini selingkuh dengan Nabi. Jadi dia menjadi pengikut Nabi itu karena memang dia cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi punten, ini bukan fakta. Sumayyah bersih, wanita suci Sumayyah itu. Ya, beliau menjadi pengikut Nabi karena memang betul-betul beriman. Tapi sengaja
Jadi kenapa fitnah ini diungkap oleh Abu Jahal agar Yasir ya tidak memperdulikan Sumayyah, agar Yasir menceraikan Sumayyah. Tapi Yasir, beliau sangat percaya dengan istrinya. Sampai pada akhirnya Sumayyah, ya kata Abu Jahal, ngaku saja, kamu kan cinta kepada Muhammad. Kamu kan pernah melakukan perbuatan serong dengan Muhammad. Begitu kan Sumayyah marah. Ya, kata Sumayyah, aku meskipun hamba saya, tapi gini-gini juga aku masih punya harga diri. Diciduhan ke Sumayyah teh. Gitu. Marah. Abu Jahal marah dan dia akhirnya ngambil tombak. Kemudian oleh Abu Jahal, Sumayyah dalam keadaan disalibkan Sumayyah itu ditusuk punten dari kemaluannya. Set. Sampai saking kencangnya tombak itu ditusukkan keluar dari mulutnya Ibunda Sumayyah. Dan itu menjadi orang pertama yang syahid dalam Islam. Wanita pertama juga yang syahid dalam Islam. Jadi orang pertama ya yang syahid dalam Islam itu jenis kelaminnya perempuan. Namanya adalah Asy-Syahidah Sumayyah. Sumayyah itu dibunuh sama Abu Jahal. Begitu. Kemudian Yasir lihat istrimu ini. Kamu sudah diselingkuhi, kamu sudah dikhianati. Maka ketika untuk membujuk Yasir agar murtad itu, yang menjadi ancamannya itu adalah kepada Ammar. Yasir, kamu sudah kehilangan istrimu, apa kamu juga ingin kehilangan anakmu? Ammar itu siksa juga. Jadi si Abu Jahal ini dia membakar pedang. Si pedang nanti mereka burahai beren. Ya, setelah dibakar, tapi tidak ditusukkan. Si pedang ini ditempelkan ke dadanya Yasir, ke dadanya Ammar, sampai menjerit. Yasir, apakah kamu tidak tega terhadap anakmu? Tapi Yasir seorang yang beriman. Ahadun ahad. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama, Yasir juga dibunuh. Maka di kesempatan itu Abu Jahal itu membunuh 2 orang. Ya, pertama Sumayyah, yang kedua Yasir. Ammar sendiri, kalau Ammar itu beliau terpaksa ya mengikuti perintah Abu Jahal. Karena Abu Jahal minta kepada Ammar itu, cacilah Muhammad. Ya. Kalau kamu tidak mencaci Muhammad, maka aku akan terus siksa kamu. Yang pada akhirnya karena sudah tidak tahan ya, tidak kuat dengan siksaannya, sampai Ammar mengatakan Muhammad kadzab, Muhammad itu adalah seorang pendusta. Gitu. Muhammad seorang pendusta. Tertawalah Abu Jahal mendengar kata-kata ini. Dan apa yang terjadi terkait Ammar ini? Maka Ammar ini tidak termasuk orang yang murtad. Kenapa? Karena wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sebetulnya hatinya itu beriman, tapi beliau mengungkapkan kata-kata cacian itu karena terpaksa. Jadi pada kondisi-kondisi darurat, kalau kita misalkan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, asal kita tidak dengan hati, itu boleh. Ya. Jadi boleh, kita diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata kufur kalau ada tekanan sampai taruhannya adalah nyawa begitu, tapi jangan diikuti dengan hati. Ini seperti Ammar bin Yasir. Ya. Kemudian ada Abu Fukaihah itu pernah diikat ya di pohon, kemudian mereka membakar kayu bakar, kemudian dipadamkan. Setelah dipadamkan kan keluar asap ya. Maka asapnya itu dikurilingkan ya, kemudian dihadapkan ke hidungnya Abu Fukaihah sampai beliau itu batuk-batuk. Nah, kembali kepada Bilal bin Rabah. Ketika penyiksaan terhadap Bilal ini tidak berhenti, maka lewatlah Abu Bakar. Abu Bakar melihat Bilal kasihan sekali disiksa terus oleh majikannya, maka Abu Bakar itu beliau ingin membeli Bilal. Maka datanglah Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah, daripada engkau menyiksa Bilal, mending barter saja dengan hamba saya yang musyrik, katanya. Jadi Abu Bakar punya hamba saya yang musyrik, kemudian Umayyah punya hamba saya, Bilal namanya, yang Islam. Ditukar, mending oge. Kamu bisa lepas dari tekanan orang-orang Quraisy yang mewajibkan kamu memurtadkan Bilal. Bilal juga bisa selamat, kamu juga bisa mendapatkan hamba saya yang sama, plus dengan tambahan uang. Jadi tukar tambah. Kemudian bagaimana tawaran saya? Kata Umayyah, nya ariwantun mas siap wae. Berapa gitu harganya? Maka yang namanya Umayyah itu menaikkan harga Bilal jauh di bawah di atas standar. Melambung tinggi harganya. Sampai dilipat gandakan itu lebih daripada 10 kali lipat. Jadi kalau harga seorang hamba saya itu kan 4 miliaran, itu yang standar ya. Kalau di up sampai 10 kali lipat bisa sampai 40 miliar. Sok Cina wantu mah beli Bilal, tukeran tambahnya sakieu begitu. Sangat tinggi dan gak masuk akal harganya. Tapi hebatnya Abu Bakar, gak ada tawaran, deal, langsung deal katanya. Gak nawar setengahnya, gak nawar, enggak. Berapa harganya Bilal? Kamu akan tukar dengan budak saya. Sekian, deal, langsung deal. Ya, makanya
tentang pembelian Abu Bakar itu membebaskan dengan cara membeli budak hamba saya yang muslim, bukan hanya Bilal. Nanti ada hamba saya yang lain yang sama juga dibebaskan oleh Abu Bakar. Nanti yang komentar itu adalah ayahnya Abu Bakar, namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa itu kan sering memperhatikan ya. Nah, cina Abu Bakar teh melihat hamba saya teh cenah letoy gitu nya. Urut disiksa begitu. Sampai kata Abu Quhafa itu, "Nah, kalau mau beli hamba saya yang kekar ototnya, yang tenaganya bedas begitu. Biar kita bisa pekerjakan dia gitu. Ini membeli cina budak belian anu letoy, urut disiksanya gitunya. Non pulunganna gitu." Padahal Abu Bakar kan membeli itu bukan untuk dipekerjakan tapi untuk dibebaskan. Nah, dibelilah, dituker. Jadi Abu Bakar itu membeli Bilal itu, beliau menyerahkan seorang budak juga yang musyrik, tapi dengan tambahan uang. Nah, akhirnya setelah Bilal dibeli dan terjadi perpindahan milik kan, sekarang Bilal itu sudah menjadi milik Abu Bakar, saat itu juga Bilal dimerdekakan. Dengan menyebut nama Allah, Bilal, saya memerdekakan kamu. Dimerdekakan langsung oleh Abu Bakar itu. Makanya Bilal itu sangat bersyukur kepada Abu Bakar. Kemudian setelah ya transaksi ini usai, maka Umayyah itu kaget loh kenapa gak ditawar begitu. Kemudian Umayyah sempat tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, saya kan meng-up harganya Bilal itu sangat tinggi sekali, kenapa engkau tidak menawarnya? Padahal kalau kamu tawar setengahnya saja, saya akan kasih. Kamu tawar berapapun saya akan kasih, kayaknya saya akan turunkan harganya. Kata Abu Bakar, justru kalau kamu melambungkan harga Bilal lebih daripada itu, saya akan tetap deal gitu. Ya, itu sudah sangat mahal. Tapi kalau di-up lebih lagi oleh Umayyah harganya Bilal ini, saya akan tetap menyetujuinya. Karena bagi saya adalah bagaimana caranya menyelamatkan Bilal. Kan begitu. Ini luar biasa. Jadi potret-potret seperti ini hebatnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rizkinya itu digunakan untuk apa? Untuk menyelamatkan sesama umat Islam. Kemudian nanti akan muncul lobby kepada Abu Thalib. Ya. Punten. Ternyata dimentahkan sama Nabi. Akan Abu Thalib juga gusar, bolak-balik ya orang Quraisy, balik ke imah gitu. Sampai pada akhirnya Abu Thalib datang kepada Nabi, Muhammad jang atos tos. Uamah hawatos, kumalamun ujang tadi kadek, ujang tadi tubles, ujang teh kumaha gitu dihanca kumaranena, geus eureun gitu. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad? Nah, ini kita belajar konsistensi dari Nabi Muhammad. Bener, kalau Nabi Muhammad tidak konsisten, cek Nabi teh gini kan kieu jadi Nabi teh lieur gitu nya. Dakwah teh hese gitu. Menjadi pensiun, menjadi nabi. Maka judul sinetron nabi pensiun bernya. Lain preman pensiun wae nya. Tapi Nabi tidak pernah putus asa. Coba kalau Nabi putus asa. Lieur jadi Nabi teh, jika ustadznya, lieur jadi ustadz teh hese gitu. Eureuna gitu. Tapi Nabi tidak pernah punya pikiran untuk berhenti, konsisten. Dan memang dengan asbabiyah konsistensi Nabi, alhamdulillah Islam kan bisa terus sampai ke kita juga. Coba kalau Nabi menyerah, ya Allah, jadi Nabi teh lieur geuningan. Sahabat disiksa, kuring diancam kali ini. Tapi tidak dengan Nabi. Kata Nabi, dangukeun wa. Meskipun mereka memberikan matahari di tangan kananku, memberikan bulan di tangan kiriku, kemudian mereka memintaku untuk berhenti, saya tidak akan meninggalkan jalan ini, sampai kapanpun, meskipun nyawa saya taruhannya. Sampai Abu Thalib kan mentok nih, ya sudah. Kalau kamu sudah memilih demikian, jalan saja. Paman akan selalu ada di belakangmu, melindungimu wahai Muhammad. Sampai akhirnya yang nyerah itu Abu Thalib. Ya. Kemudian pada akhirnya mereka melancarkan penyiksaan-penyiksaan langsung terhadap Nabi. Ada beberapa gambaran ya Nabi di sini itu. Pertama, Nabi pernah jalan, kemudian pas jalan itu ini lehernya Nabi dicekik sama si Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Si Uqbah itu kan bawa sorban. Pas Nabi jalan, di belakang Nabi itu dicekik, diikatkan, ditarik ke luhur. Sampai hampir-hampiran kedua bola mata Nabi, selain Nabi juga tersendak ya, sesak nafas, kedua bola mata Nabi itu hampir keluar. Wah, Nabi sudah kehilangan habis nafasnya. Qadarullah, Allah takdirkan, lewat Abu Bakar. Abu Bakar menyaksikan, Nabi disiksa, sahabatnya disiksa, disuntrungkan langsung ke Abu Bakar. Uqbah, apakah kamu akan membunuh seseorang hanya mengatakan, Tuhanku adalah Allah? Kemudian Abu Jahal pernah menimpuk Nabi. Bahkan Abu Jahal itu pernah menaruh rahim unta. Ketika Nabi sholat di depan Ka'bah itu, Nabi kan sujud. Mereka dengan teganya melempari kotoran unta, rahim unta ke kepala Nabi. Dan pun rahim unta itu kan beratnya, Nabi tidak bisa bangkit, berat gitu. Ya, selain bau, amis, berat begitu kan. Ini kan penghinaan juga.
Akhirnya qadarullah lewatlah putrinya Fatimah, maka Fatimah lah yang menyingkirkan rahim unta dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada akhirnya juga mereka melancarkan aksi pengepungan terhadap rumah Nabi. Nabi sempat mau dibunuh juga. Nabi itu diincar, diala, ya. Tapi alhamdulillahnya baik Nabi ataupun para sahabat tidak ada satupun yang putus asa untuk terus memperjuangkan Islam ini, konsisten. Kalaupun satu tadi catatan Amar pun ketika dipaksa untuk mencela Nabi, kemudian mencela Nabi, itu pun bukan dari hatinya. Amar tetap menjadi seorang mukmin. Itu diucapkan karena unsur darurat. Dan kalau unsur darurat, apapun yang dilarang menjadi boleh. Ya. Nah itu para hadirin ikhwan rahimakumullah, kita belajar hari ini bagaimana para sahabat teguh yang mempertahankan imannya. Itu barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.